Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 12, Meiji Keo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Biku Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak ada informasi mengenai siapa pencetak serta tahun pencetakan buku ini. Bagian ketiga, inti sari, mayat atau bangkai dalam batin. Melihat penderitaan yang disebabkan kemelekatan pada tubuh adalah pemahaman awal yang memusatkan pikiran pada dhamma. Mereka yang melihat tubuh dengan jelas cenderung cepat mengerti dhamma. Mayat, bangkai di dalam. Berjalan kembali ke Cetia Biara malam itu, Meiji Keo merasa baik tubuh maupun pikirannya cerah dan melambung menakjubkan. Sampai di kuti kecilnya begitu senja tiba, ia mendudukkan diri dalam meditasi seperti biasanya dan meninjau kembali praktek meditasinya secara menyeluruh. Mencapai samadhi selalu datang dengan mudah bagi Meiji Keo. Pikirannya cenderung menyatu secara alami. Hanya pikiran yang menyatu padu dengan baik bisa mencapai semacam akses konsentrasi yang diperlukan untuk langsung mengalami dunia luas dari energi spiritual yang ia hadapi dengan begitu mudah. Ketika aliran kesadaran menyatu ke pusat alaminya, ia menyentuh dasar dari intisari pikiran, tetapi hanya sebentar. Kemudian terpental keluar untuk melanjutkan dinamika normal. Pengalaman singkat dari intisari pikiran menuntunnya salah mengartikan kepastian tentang pengetahuan yang timbul dari persepsi berikutnya. Daripada menggunakan fokus konsentrasi batin yang tenang untuk memeriksa keadaan pikiran yang bersifat sementara, Meiji Keo dengan pasif menyaksikan perubahan panorama pikirannya, membiarkan indria dari pikiran dan imajinasi berspekulasi atau berpraduga makna dari apa yang muncul di sana. Karena konklusi yang dicapai oleh pikiran konseptual adalah superficial atau dangkal dan pribadi, ia telah kehilangan hubungan dengan kesadaran atau mengetahui lepas dari intisari pikiran. Karenanya menjadi korban dari unsur korosif atau merusak yang memberi prasangka emosional pada persepsinya dan menyeret ia tersesat dari pengertian sejati atau tulen. Kesadaran pikirannya menjadi begitu terlibat dengan kebiasaan fabrikasi atau pembuatan. Tampaknya memiliki keberadaan yang berdikari atau tak bergantung pada intisari orisinil sejatinya. Campur tangan dramatis Ajahn Mahaboa mengubah hal itu. Kini, ketika aliran kesadarannya menyatu ke pusat alaminya, ia kembali bersatu dengan intisari pikiran. Sepenuhnya melebur menjadi kesadaran mengetahui murni, bersifat menakjubkan, dan beristirahat total dalam ketenangan agung. Tubuh dan kesadaran lenyap. Yang tinggal hanya keawasan halus yang sulit dijabarkan. Tak ada gerakan. Bahkan tak ada desiran atau riak kecil kesadaran. Hanya setelah pikirannya tetap terbenam dalam ketenangan cukup lama, pikiran bergolak dan mulai menarik diri dari pusat. Desiran atau riak pendek kesadaran muncul dan kemudian cepat menghilang. Desiran terjadi alami atas kehendaknya sendiri,
tanpa diminta. Sedikit gerakan, langsung diikuti oleh kediaman. Momen kesadaran mengemuka dan hilang beberapa kali. Bertahap meningkat frekuensinya sampai aliran dari kesadaran akhirnya kembali membangun momentum normalnya. Meskipun ia telah memperoleh kembali kewaspadaan dari lingkungan luar, indria konseptual dari pikirannya tetap dorman atau tak aktif. Kesadarannya ditangguhkan dalam sebuah cairan dan keadaan spontan dari keawasan di mana sifat mengetahui dari intisari terus mengesampingkan pola normal berpikir pikiran. Disebabkan spontanitas ini, keawasan tak terbatas dan persepsi spesifik berfungsi pada saat yang sama, membiarkan ia untuk mengerti tubuh dan pikiran pada tingkat pemahaman naluriah mendalam. Secara naluriah, ia mengetahui bahwa ia harus menggenggam perhatiannya pada tingkatan itu ketika memeriksa fenomena agar mencapai pemahaman tembus dari kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan mampu berfungsi efektif dalam aliran dari kesadaran normal karena kebiasaan pola berpikirnya tidak lagi menghalangi akses ke pengetahuan spontan lebih dalam yang diperoleh melalui intuisi langsung oleh kemampuan mengetahui yang lebih halus. Timbul dari ketenangan mendalam dari samadhi di larut malam itu, Meichi Kyo mengalami aliran dari kesadarannya menyebar keluar perlahan melalui setiap bagian tubuhnya sampai ia merasakan semua bentuk seluruhnya sekaligus. Prekonsepsi atau pendapat yang diambil sebelumnya tentang tubuh tidak mengganggu kewaspadaannya. Ia hanya konsentrasi pada bentuk tubuhnya sebagaimana adanya. Dalam posisi duduk, kesadaran lepas mengetahui secara naluri bahwa yang menjadi sifat rupa jasmania adalah sebuah proses pembusukan kontinu yang akhirnya memuncak pada tubuh mati dan hancur. Dengan tingkat kejelian batin yang dalam, ia meneruskan lagi pembusukan tubuhnya berlanjut dan mulai mengikuti rangkaian alaminya sampai konklusi yang tak terhindarkan. Proses pembusukan mulai mendalam ke relung hati dari tubuhnya dan perlahan menyebar ke setiap bagian. Ia hanya mengamati tanpa berpikir atau berkhayal dan membiarkan tubuhnya tercerai-berai untuk menguak lapangan dalam kesadarannya. Segera perjalanan pembusukan alami dari tubuh mati mengambil semua momentum spontannya sendiri. Memulai dari kepala, Meichi Kyo membiarkan perhatiannya bertahap menyaring ke bawah melewati seluruh bangkai, membiarkan bayangan pembusukan menjadi tajam dan jernih. Karena naluri kebijaksanaan telah sepenuhnya menyesuaikan diri dalam pengertian mati dan hancur, perubahan spontan mulai muncul dalam bayangan yang mengalir. Ia merasa mayat batiniahnya mulai membengkak dan perlahan berubah warna. Kulit menjadi kuning, lalu berganti kulit menjadi biru kehitaman. Dengan membengkaknya tubuh, kulit meregang tegang, kemudian pecah dan mengelupas balik, memperlihatkan daging membusuk dan mengeluarkan cairan yang dengan cepat menarik perhatian segerombolan lalat. Bertahap, bau busuk dari daging busuk menjadi memuakan dan hampir tak tertahankan bagi indria batinnya. Lalat-lalat bertelur dan belatung bermunculan, menyebar keluar dan bergerak seolah-olah massa yang menggeliat ke dalam dan sekitar pecahnya kulit yang terkelupas dan daging yang mengeluarkan cairan.
akhirnya menyelimuti seluruh mayat. Saat belatung-belatung memakan jaringan busuk yang dipenuhinya, kebanyakan daging dan organ dalam hilang. Tanpa jaringan penyambung, kerangka jatuh berderai dan tertelungkup di atas gundukan, meninggalkan timbunan dari tulang-tulang kotor. Lapisan dengan sisa-sisa daging rusak dan terikat bersama dengan untayan pelintir tendon dan tulang rawan. Penghancuran lebih lanjut menyisakan tulang-tulang terlepas dan tersebar. Kerangka berubah bentuk. Dengan berjalannya waktu, hujan, dan cuaca, sedikit residu dari daging dan tendon memudar. Hanya menyisakan tulang yang diputihkan oleh matahari menjadi putih susu. Akhirnya tulang-tulang juga tercerai-berai dan hancur, sampai hanya tersisa bongkahan besar dalam timbunan tak beraturan. Tengkorak di satu tempat, pelvis atau tulang panggul di tempat lainnya. Akhirnya, bahkan potongan-potongan ini pun usang, ditelan dan diambil kembali oleh unsur tanah dari mana mereka berasal. Tiba-tiba tanah sendiri lenyap, tidak meninggalkan apa-apa kecuali kesadaran yang sejernih kristal bersinar ke semua arah. Berangsur, rasa keberadaan di tengah-tengah kesadaran yang bersinar pun menghilang, membawa semua rasa diri dan lingkungan. Meichi Kyo meditasi dengan cara demikian setiap hari. Ia fokus pada bangkai di dalam pikirannya, berulang-ulang sampai pengalaman kematian dan membusuk menjadi fitur kebiasaan dari perspektif pikiran sadarnya. Dan bayangan batin dari tubuhnya mulai membusuk setiap kali ia memutar perhatiannya kepada hal itu. Di setiap meditasi duduk, mata batin Meichi Kyo menyaksikan proses penguraian menguak bersamaan dengan mendalamnya rasa tenang dan jernih. Bertahap, substansi jasmani yang tercerai-berai tetap menarik perhatiannya pada sifat alami potongan-potongan tubuh, sehingga ia mulai mengkonsentrasikan pikirannya pada unsur-unsur pokok. Sifat dari tanah, air, api, dan angin yang menyusun semua sebab. Daging, tulang, gigi, kuku, dan rambut memiliki materi padat, karakteristik dari tanah. Darah, kencing, lendir, dan sekresi cairan memiliki kualitas cairan dari air. Api melambangkan kehangatan, energi, dan vitalitas dalam tubuh. Unsur angin terbukti pada bernafas, sirkulasi, dan gerakan tubuh. Meichi Kyo mengawasi bagaimana pembusukan merusak ikatan materi yang memegang unsur-unsur yang bersama-sama dalam tubuh, dan bagaimana hal itu melepas mereka untuk kembali ke unsur semulanya. Peristiwa kematian, ketika kesadaran meninggalkan tubuh untuk selamanya, melepas kekuatan pemberi kehidupan dari api dan angin untuk kembali ke kondisi unsurnya. Mengalami lebih lanjut, mulai dari perspektif batin dari kesadaran spontan, ia menyaksikan sebagai cairan tubuh meresap ke dalam tanah atau menguap ke udara. Ketika unsur cair mengalir ke tanah ataupun menghilang ke dalam udara, bagian-bagian jasmania mengering, berangsur-angsur dehidrasi sampai hanya tersisa jaringan keras dan tulang telanjang. Perlahan-lahan menjadi rapuh, kemudian berubah menjadi debu. Bagian-bagian itu pun akhirnya seluruhnya kembali ke unsur tanah. Meichi Kyo bersemangat mengamati tulang-tulang melebur dengan tanah. Keduanya bergabung bersama menjadi satu dan substansi yang sama.
Ketika residu terakhir dari tulang kembali ke unsur aslinya, keadaan unsur alaminya, batinnya menjadi larut dalam realisasi mendalam dari insubstansial tubuh dan sifat menyesatkan. Pengetahuan dan pengertian timbul, sehingga semua substansi tubuh adalah kombinasi dari tanah, air, api, dan angin, dan semua milik mereka kembali ke unsuriah aslinya. Tiba-tiba, tanah sendiri menghilang dari kesadaran, meninggalkan persepsinya dipenuhi dengan cahaya terang, bersinar ke semua arah. Kemudian, dalam sekejap, kesadarannya terjun ke tingkatan integrasi atau menyatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Bersamaan dengan itu, cahaya bersinar kemilau lenyap. Kekosongan yang tak bisa dijabarkan menetap. Keadaan manunggal mutlak tanpa satupun momen tunggal yang mendua. Yang ada hanya kesadaran murni, keadaan luhur dan ajaib dari ketenangan sempurna. Mutlak tanpa karakteristik khusus atau yang membedakan. Kekosongan dari intisari pikiran sejati yang menggetarkan, bersemangat. Transformasi unsur tubuh menjadi tanah, air, api, dan angin terlihat jelas dan gamblang setiap kali Meichi Kyo menyelidikinya. Ia melihat jelas bahwa tidak ada yang mati. Rambut, kuku, gigi, kulit, daging, tulang menyurut ke bentuk aslinya. Mereka hanyalah unsur tanah. Sejak kapan unsur tanah mati? Ketika mereka membusuk dan hancur, apa jadinya mereka? Semua zat jasmani kembali pada miliknya semula. Begitu juga unsur angin dan api. Tak ada yang dihancurkan. Unsur-unsur semata-mata datang bersama membentuk massa di mana kesadaran pikiran bersemayam. Pikiran melekatkan dirinya pada massa yang berkenaan dan menganimasinya atau meniru. Kemudian membawanya sebagai beban dengan membangun identitas diri di sekitarnya. Dengan melayangkan tuntutan pribadi terhadap tubuh jasmani, pikiran memperoleh sejumlah sakit dan penderitaan tanpa akhir. Menganggap tubuh jasmani adalah miliknya, membuat kita didera sakit dan penderitaan berkepanjangan tanpa henti. Pikiran tak pernah mati juga. Pada puncaknya ada perubahan konstan. Kelahiran dan kematian timbul dan lewat di tiap momen kesadaran, saling mengikuti satu sama lain dalam rangkaian kesatuan tanpa akhir. Semakin Meichi Kyo menyelidiki sepenuhnya keempat unsur itu, mengamati mereka hancur ke dalam properti aslinya atau unsur semula, pikiran tampil semakin jelas menonjol. Sehingga di mana kematian ditemukan dan apa yang mati? Keempat unsur, yakni tanah, air, api, dan angin, mereka tidak mati. Mengenai pikiran, bagaimana ia bisa mati? Dengan pengertian ini, pikirannya menjadi lebih menonjol, lebih awas, dan lebih memahami. Mundur dari ketenangan luhur, Meichi Kyo merenungkan kedalaman dan jangkauan implikasi dari perwujudan fisik. Ia menyadari bahwa sensasi dari tubuh atau rasa memiliki adalah satu domain atau wewenang dari identitas diri. Dari lahir, ia selalu mengatur dunianya di sekitar persepsi jasmania. Secara naluri dipreokupasi secara kusuk untuk melindungi tubuh dan memenuhi selera atau hasrat materialnya. Ia jelas melihat bahwa pemikiran yang dibentuk atas dasar tubuh atau jasmani
adalah akibat kama yang menjaganya agar terus-menerus terikat mengelilingi siklus kelahiran dan kematian. Kotoran bawaan lahir tubuh sebenarnya jauh lebih dalam daripada bentuk fisiknya. Ia melebar ke berbagai perilaku berbasis jasmani dan tindakan yang tidak saja menjijikan, tetapi juga amat merusak. Kesombongan, obsesi sensual atau indrawi, agresi seksual, dan kekerasan fisik adalah contoh dari beberapa kejelekan dari sekian banyak lagi jenis lebih tersembunyi dan membahayakan. Bertanggung jawab terhadap begitu luasnya susunan pemikiran negatif dan emosi, identifikasi dengan bentuk jasmani menghubungkan pikiran ke akar eksistensi atau keberadaan dari samsara. Ia menyadari bahwa jika ia ingin melacak kemelekatan jasmani sampai kepada sumbernya, ia harus langsung menyelidiki bentuk atau pikiran kotor itu dan emosi-emosi dan aliran kesadaran yang menelurkan mereka. Di kolam air yang hening sempurna dan sejernih kristal, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Batin yang benar-benar istirahat adalah hening. Ketika batin hening, kebijaksanaan timbul dengan mudah, lancar. Ketika kebijaksanaan mengalir, pengertian jeli akan mengikuti. Kesadaran spontan. Berbulan-bulan telah berlalu, hidup Meichi Kyo bersemayam dalam ketenangan dan kemantapan jalan lintas yang berpusat pada semangat meditasi intensif. Istirahat ke kuti terpencil tak lama setelah makan pagi, ia melewatkan waktu berjam-jam untuk melangkah dalam meditasi jalan dari ujung ke ujung. Jalanan meditasi telah menjadi ajang pertempuran kudus bagi Meichi Kyo dalam perjuangannya menaklukkan siklus kelahiran dan kematian. Ia melangkah kepanjangan siklus itu dengan sama sekali berfokus ke dalam pikiran, sehingga tanpa disadari posisi tubuh atau kaki telanjangnya menyentuh tanah. Kesadarannya begitu mengakar ke dalam, sehingga kadangkala tubuhnya membelok dari permukaan jalan ke dalam semak belukar. Tanpa kehilangan konsentrasi, berdasarkan naluri, ia mengemudikan dirinya kembali ke jalan dan mulai lagi berjalan. Perhatiannya mantap terpancang pada aliran arus kesadaran. Jalan setapak dilindungi oleh kanopi dedaunan dengan menara kayu keras dan bambu melengkung. Pada salah satu ujung berdiri sebuah pohon payom yang tinggi dan langsing, di mana di bawah naungannya Meichi Kyo mendirikan sebuah panggung bambu kasar di mana ia bisa beristirahat dan meditasi sewaktu panas di tengah hari. Pohon payom, varietas dari pohon mahogani, telah menjadi salah satu tempat favoritnya. Pohon payom adalah kayu kompak seperti baja dan dikagumi karena bunga kuning terangnya yang memberi titik-titik pada dedaunan hijau sewaktu musim, menyembur dan berserakan di atas panggung kecil meditasi dengan kelopak bunga berjatuhan. Kombinasi kekerasan dan kecantikan, payom adalah indikatif kekerasan dan kemegahan yang menggambarkan keadaan batin Meichi Kyo saat ini. Di suatu malam yang larut, Meichi Kyo mendapat sebuah pertanda atau markah. Pemandangan kolam yang luas dipenuhi lotus berwarna emas, mekar merekah di depan mata batinnya. Mekar mengambang sebesar roda pedati. Kelopak bunga yang tipis halus menjulang seperti jeruji berbulu. Bunga-bunga lotus lain, kelopak bunga mereka menutup di sekitar batang dan menjulang ke angkasa. Berdiri tinggi di atas air biru seperti wihara berkubah emas.
Yang lain tepat di bawah permukaan air dingin jernih, desiran bercahaya melintasi kolam seperti angin sepoi-sepoi emas. Air tampak begitu gaib bening, sehingga lumpur halus bergelombang di dasarnya terlihat jelas. Terlepas dari batangnya, beberapa kelopak bunga mengambang di permukaan, basah dan berkilauan. Harum semerbak meresap di udara ke semua arah. Magical menyaksikan dalam diam terpesona. Seekor bebek emas meluncur turun dari angkasa, meluncur melintasi permukaan tenang, dan mulai berenang bercanda di antara lotus yang bermekaran. Ia memakan sedikit demi sedikit kelopak bunga yang mengambang, dengan anggun mengelilingi tiap helai sambil makan. Setelah memakan 4 kelopak, ia berhenti. Puas dan tetap hening sempurna. Menyaksikan, terpesona, mulai dari sisi kolam lotus, Magical merasa tubuhnya terangkat dan mengambang seperti awan di atas air. Sewaktu ia mendekati sang bebek emas, ia merasakan tungkai kakinya melebar, mengangkang di punggungnya. Tetapi begitu kakinya menunggang, ia melebur seluruhnya bersama dengannya. Seketika ia menyadari bahwa dirinya adalah bebek emas itu. Segera ia menarik diri dari meditasi samadhi dan kembali ke kesadaran normal. Magical berpikir tentang penglihatan mistis ini selama beberapa hari, mencari tahu arti hakikinya. Bebek emas memakan kelopak bunga lotus emas yang mekar. Bunga lotus simbol dari persembahan memuja Dhamma, intisari jalan mulia Sang Buddha. Emas berarti cahaya, cahaya dari pikiran. Bunga melambangkan mekar atau terbuka ke atas, dari cahaya bersinar pikiran. Ia mengerti bahwa keempat helai kelopak bunga lotus adalah keempat Arya Magga, keempat atau kejadian penting dari jalan mulia menuju ke tingkat arahat. Seperti juga bebek emas, Magical menyinarkan cahaya jernih berkilauan dari pengertian, pengetahuan, bahwa di kehidupan ini ia pasti akan menyelesaikan perjalanannya sepanjang jalan mulia. Magical mengetahui bahwa kesadaran meresapi semua momen dari kewaspadaan, tak peduli apakah perhatian terfokus internal ataupun eksternal. Tak ada yang dialami berada di luar kesadaran, karena semua fenomena telah digenggam, dimengerti, dan dialami. Hanya pada dasar itu, mereka tak memiliki eksistensi independen terpisah dari pikiran sadar. Karena alasan itu, kesadaran tubuh sudah menjadi sifat dari fungsi dari kesadaran. Intinya, ia menyelidiki bentuk jasmaniah dalam batin atau internalisasi. Gambaran batin dari tubuh berdasarkan sensasi. Kesadaran menyebar secara alamiah ke seluruh tubuh, meniru lapangan panca indera dan mengaktifkan kesadaran sensorik. Pengalaman dari perwujudan, dari tubuh sebagai diri, tersusun atas bayangan batin yang terbentuk sehubungan dengan kesadaran sensorik dari tubuhnya semata, dan diwarnai oleh kemelekatan yang berakar dalam membentuk rupa dan identitas pribadi. Dengan rasa spontanitas dan melepas, Magical fokus pada tubuh sebagai konsep mental, sebagai produk dari kesadaran pikiran. Jika tubuh fisik semata sebuah konglomerasi dari unsur-unsur, sementara yang menggumpal bersama, lalu dari mana asalnya sensasi atau rasa perwujudan? Dan apa yang memulai pemikiran dari keburukan atau perubahan emosi mendadak menanggapi proses alami pembusukan dan kehancuran tubuh? Begitu fokus pada bayangan internal dari penguraian tubuh, Magical khusus mencurahkan perhatian pada bentuk pikiran yang mengiringi dan emosi
yang menentukan penampilan mereka apakah disetujui atau tidak disetujui. Menjadi saksi yang tidak melekat dan tidak bias, ia memberi kebebasan pada pikiran yang diskriminatif memegang kendali untuk konseptualisasi pertama dan kemudian reaksi terhadap interpretasinya. Ia mengetahui tubuhnya hanya melalui feedback atau tanggapan bolak-balik dari 5 indera, kombinasi dengan aktivitas konseptual pikiran. Tetapi ia kemudian mengalami bahwa konsep indrawi atau sensual sebagai positif dan baik, atau negatif dan buruk. Ia perlu mengerti mengapa pikiran menciptakan bayangan itu dan bagaimana pikiran menutupi atau meliputi mereka dengan makna atau arti. Pada tingkatan ini, Meichikyo mulai fokus pada respons emosional yang dibangkitkan oleh perenungan tubuh semata. Ia menjadi mahir pada interupsi momentum pikiran sadar dan membalikkan rangkaian normal kembali ke sumbernya. Sehingga ia mulai menggunakan teknik yang sama untuk membalikkan aliran pikiran dan emosi dan menyelidiki aliran itu kembali sampai ke titik asalnya. Ia konsentrasi pada bayangan pembusukan tubuh tingkat lanjut, menyerap semuanya sekaligus tanpa konseptualisasi. Dengan kesadaran spontan dan persepsi spesifik berfungsi bersama-sama, ia memperhatikan sentakan atau gejolak naluriah dari reaksi perubahan mendadak yang mendorong jalan keluarnya dari di dalam dirinya untuk meresap bayangan. Ia memegang bayangan dalam kesadarannya sampai objek dan pengamat menjadi satu. Pada saat itu, bayangan dan emosi berangsur-angsur kontraksi dan menarik ke dalam, sampai keduanya diserap sepenuhnya oleh pikiran sadar. Kemudian mereka lenyap begitu saja. Dengan cepat, ia memfokuskan kembali bayangan batin dan rasa kemelekatannya pada perubahan. Dan lagi, mengawasi aliran persepsi mental, menanamkan bayangan dengan pengaruh kuat emosional, mengembalikan ke sumbernya, melebur dengan pusat kesadaran, dan kemudian menghilang. Semakin ia fokus dengan cara seperti itu, semakin spontan pembalikan bayangan dan emosi jadinya. Akhirnya, dengan sekehendak mereka, tanpa didorong, bayangan dan emosi menyusut ke dalam pikiran atau batin, kembali ke sumber aslinya, di mana mereka langsung lenyap. Meditasi Meichikyo telah mencapai fase menentukan dari perenungan tubuh, sebuah titik balik di mana akar penyebab kemelekatan pikiran pada rupa badan jasmani terlihat sejelas kenyataan yang sebenarnya. Dengan perasaan instingtif atau naluri yang tiba-tiba berubah bersatu kembali dengan penyebab primernya, realisasi mendalam tiba-tiba timbul. Pikiran sendiri menciptakan persepsi dari kejelekan dan kecantikan. Kualitas-kualitas itu sebenarnya tidak eksis dalam objek persepsi. Pikiran memproyeksikan atribut-atribut itu atas bayangan-bayangan yang ia rasakan, dan kemudian menipu diri sendiri untuk percaya bahwa objek-objek mereka sendiri adalah cantik dan menarik, atau jelek dan menjijikan. Sebenarnya, aliran kesadaran konsisten berasyik masyuk dalam sebuah proliferasi dari perumpamaan mental dan emosi yang hadir mengiringinya. Pikirannya melukis gambar besar dan luas setiap waktu, gambaran dirinya sendiri dan gambaran dunia luar. Itu kemudian jatuh ke dalam perumpamaan mentalnya sendiri, mempercayai bahwa itu adalah substansi nyata. Pada tingkatan ini, ruang tak terhingga, ruang seperti kesadaran dari intisari pikiran, dan khususnya persepsi kesadaran beroperasi secara simultan. Bertahap, ilusi dari bayangan mental kohesif mulai rusak juga. Dalam aliran arus kesadaran,
banyak sekali rupa nirbentuk dan bentuk terpisah-pisah muncul, menyatu ke dalam bayangan, dan kemudian segera tercerai-berai, hanya untuk mengelompok kembali dan membubarkan diri dari waktu ke waktu. Tak lebih cepat bayangan tubuh itu muncul, langsung lenyap. Sebelum hasrat khusus atau ekspresi bisa sepenuhnya terformulasi, sumber dari kesadaran sudah sama sekali menyelubunginya, menyebabkan ia mengurai ke dalam kekosongan dan menghilang. Tak terhitung cara-cara potensial di mana tubuh dan pikiran bisa mengekspresikan diri mereka tampaknya timbul dalam suksesi acak, hanya untuk larut ke dalam kekosongan, satu setelah yang lainnya. Konsep habitual atau kebiasaan dari eksistensi jasmania mengekspresikan hasrat keinginannya untuk mengambil rupa atau bentuk dan menganggapnya sebagai karakteristik individu mereka. Tetapi intisari mengetahui membubarkan mereka semua sebelum mereka bisa membangun kehadiran nyata atau pasti dalam pikiran. Muncul dan lewatnya bayangan terjadi begitu cepat sehingga konsep eksternal dan internal tidak lagi relevan. Pada akhirnya, rupa atau bentuk berkilau nyala dan mati. Muncul dan hilang dari kesadaran dalam suksesi atau pergantian berurutan begitu cepat, sehingga makna mereka tidak lagi tajam atau cerdas. Setelah setiap kali menghilang, kesadaran mengalami kekosongan mendalam, kosong dari pengandaian atau perumpamaan, dan kosong dari kemelekatan pada rupa. Intisari yang amat halus dari pengetahuan murni menonjol dalam batin. Setiap bayangan baru muncul sekejap dan lenyap. Akibatnya, pikiran merasakan kekosongan lebih mendalam. Dimulai dari titik itu, pikiran Meichikyo menakjubkan kosong dan jernih. Meski tubuh tetap tinggal, kesadarannya kosong. Tak ada bayangan atau sejenisnya yang tersisa dalam pikiran. Pemahaman ini terkadang sebuah momen revolusi bagi keseluruhan diri Meichikyo. Ia mengerti kebenaran dengan mutlak. Kepastian delusi atau tipuan tentang pengandaian perumpamaan yang dihasilkan oleh aliran kesadaran menimbulkan perasaan jijik dan tertarik. Ia menyadari bahwa keduanya berakar pada naluriah yang amat dalam tetapi hampir tidak adekuat, distorsi atau menyimpang dari kesadaran persepsi tubuh dan rupa. Ketika dasar real dari persepsi-persepsi itu diekspos, merentuhkan validitas mereka seluruhnya, dunia eksternal dari penampilan runtuh, dan kemelekatannya berhenti dengan sendirinya. Dengan berhentinya semua bayangan yang diciptakan oleh pikiran, datang penghentian kerupa atau bentuk. Begitu pikiran telah menarik diri sama sekali dari semua keterlibatan indrawi, perasaan hening yang mendalam membungkus seluruh mental keberadaannya. Akhirnya, bagi Meichikyo, bayangan jasmania, bahkan sebagai bentuk telanjang, tak lagi eksis dalam kerangka kerja pikiran sadarnya. Karena tak ada bentuk atau rupa yang tersisa lagi dalam pikiran untuk digenggam, Meichikyo mengetahui bahwa ia tak akan pernah dilahirkan kembali di alam rupa. Perasaan pikiran biasa dari keterbatasan fisik dan perwujudan sama sekali menghilang. Ia merasa dirinya terurai, meluas keluar dan melebur dengan semua benda, seolah membentuk satu intisari dengan alam semesta. Beristirahat dalam, tak terkekang oleh ketergantungan apapun, adalah sebuah kekosongan agung, terluhur, jernih, terang, dan hening. Demikianlah saya sudahi Meichikyo part 12 ini. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang